Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Anggita Faistin, NIM-ku L100170002. Dan saya Muhammad Hibatul Haki, NIM L100170017. Kami berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal membahas sedikit materi dari mata kuliah kami, yaitu Kemuhammadiyahan mengenai realitas sosio pendidikan di Indonesia. Nah, ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia guys, yaitu yang pertama pendidikan pesantren dan yang kedua pendidikan barat. Pendidikan yang disebut pertama ini mengajarkan studi keislaman tradisional, misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, bahasa Arabnya berikut variasinya yaitu ilmu hadis. Nah, menurut pandangan Ahmad Dahlan, ada problem dasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Problem itu berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, sistem yang digunakan masih menggunakan surogon dan weton. Guru juga masih dianggap menjadi sumber kebenaran yang tidak boleh dikritis. Sedangkan materi dari kurikulum masih berkisar pada studi Islam klasik. Sementara itu, pendidikan yang disebutkan kedua mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajaran sudah menggunakan metode modern, sudah tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren lagi. Pendidikan barat dikelola pemerintah kolonial di Jawa. Lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah ini disebut dengan pendidikan umum. Lembaga pendidikan ini didirikan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mencetak kader pribumi untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan pendidikan sekolah umum pertama kali di Batavia pada tahun 1617. Namun masih dikhususkan bagi anak-anak Belanda saja. Sedangkan untuk anak-anak orang Jawa pada tahun 1849. Pada tahun 1848 muncul gagasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan bagi pribumi. Para gubernur diinstruksikan untuk mendorong berdirinya sekolah-sekolah pribumi. Pada tahun 1864, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru tentang kebolehan putra-putri bupati untuk memasuki dunia pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian diangkat menjadi pemilik sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi siswa-siswanya. Hingga pada tahun 1867 dibentuk Departemen Khusus Pendidikan untuk mengawasi. Pada tahun 1871, sekolah dasar perlu ditambah pengajarannya. Dengan menggunakan bahasa daerah setempat, pelajaran dasar yang diajarkan seperti berhitung, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, ilmu hayat, pertanian, menggambar, menyanyi, dan bahasa Belanda. Karena hal itu, biaya sekolah dikurangi karena adanya subsidi pemerintah, pendidikan bersifat sekuler atau agama tidak diajarkan sebagai mata pelajaran pada sekolah pemerintah. Sejak tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan tentang pendidikan dari KF Holle ke Snoek-Hurgonje. Kebijakan Snoek dalam persoalan pendidikan dapat dipilih menjadi dua, yaitu politik asosiasi dan politik etis. Politik asosiasi adalah bagian dari politik deislamisasi Belanda. Politik ini menyangkut perhubungan peradaban antara yang memerintah dan yang diperintah. Politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk balas budi kepada yang dijajah. Lalu, pada tahun 1914 didirikan Holland Indische School atau yang biasa disingkat HIS, yang sebetulnya merupakan perubahan dari sekolah kelas 3, 4, dan 5. Pada tahun yang sama juga didirikan sekolah lanjutan pertama dan sekolah guru yang menerima murid dari lulusan sekolah kelas sebelumnya yang lebih rendah tingkatannya. Berdiri pula sekolah lanjutan tingkat atas, lalu berdiri sekolah tinggi kedokteran, teknik, dan hukum.
Sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda diselenggarakan sangat sekuler, dalam arti pelajaran agama tidak diberikan. Bahkan, pelajaran umum misalnya sejarah dan ilmu bumi bermuatan Belanda sentris. Terlepas dari kebudayaan Indonesia, akibatnya sekolah tersebut merupakan masyarakat sendiri yang terlepas dari kehidupan batin bangsa Indonesia. Kondisi internal pendidikan pesantren di satu pihak, model penyelenggaraan, karakter, dan produk alumni. Model pendidikan ala barat di pihak lain mendorong Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah, Ahmad Dahlan ingin mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan, yang memadukan dua karakter dari dua model lembaga yang berkembang pada waktu itu, yaitu mengajarkan semangat Islam dan semangat modern. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya fasih berbicara tentang Islam seperti alumni pesantren, tetapi berwawasan luas tentang perkembangan modern. Mungkin itu sekian video pembelajaran dari kami. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.